kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara seminar offline dengan Amanah Academy dengan 3 pemateri yang sudah berada di depan. Sebelum itu mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang paling utama nikmat Islam. Jangan lupa kita memberikan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderangnya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan seminar offline dengan Amanah Academy. Tanpa lama-lama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Oke, sebelum mulai langsung ke materinya, kita kenal sama kita berdua. Nama saya Fikram Topik, saya anak SMK Identity School kelas 10 bidang FL. Saya Arjuna Lakesha kawan, saya kelas 8B, sudah tahu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, apakah sudah pada makan semua? Tadi pagi bukan makan ya? Itu ada belum makan ya? Siang ya, udah siang. Oke, jadi terima kasih kepada kepala sekolah kita, Ustaz Rusdi karena sudah memberikan waktu untuk menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih untuk guru-guru dan teman-teman kita yang sudah menyiapkan dan sudah ikut ke sini untuk menonton seminar kita. Jadi kita langsung saja perkenalkan pemateri-pemateri yang akan memberikan materi di siang ini. Jadi yang pertama ada tema bernama Kiat Terbaik Pikat Hati dan Startup Company yang akan dijelaskan oleh pemateri Kakak Nahul Undip Basalama angkatan kedua. Ada yang tahu nggak ide angkatan kedua itu tahun berapa? 12. Ya, saya sebenarnya kurang tahu ya, tapi ya gitu. Terus ada dia juga alumni dari Apple Academy. Oh, Apple Academy. Ini Apple nih. Apple kan sekarang termasuk suatu tech company yang paling besar ya. Terus dia merupakan full stack mobile developer dari Amanah Corporation seperti yang kita oleh sekarang ini. Dia juga mahasiswa kreatif bisnis di Universitas Indonesia. Terus calon mahasiswa sistem informasi komputer Universitas Islam Madinah, Masya Allah ya. Lalu kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tips menjadi pegawai yang baik. Di sini akan dijelaskan akan dijelaskan tentang adab, ilmu dan amal, terus soft skill dan dunia kerja gitu. Terus kesalahan fatal dalam membuat CV. Makanya CV itu kan ya yang paling utama ya. Kalau CV kalian jelek, kayak mungkin malah nggak diterima sama kantornya gitu, sama company ya. Yang akan dijelaskan, yang akan dijelaskan oleh Mas Gilang Aji Tanuri, HR dan DAP aja. Ya, itulah. Terus kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu berbisnis di usia muda. Why not? Mengapa tidak? Yang akan dijelaskan oleh Muhammad Habil Zubair, yaitu dari bisnis development. Oke, lupa. Maaf. Kita harusnya kasih tahu dulu ya. Apa saja yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat oleh Amandemi atau anak-anak Amandemi. Yaitu ada Amandeminya sendiri, lalu ada berbagi .link, ada bisa top up, dan satu lagi jualanku. Jadi sudah ada 4 ya. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke pemateri pertama kita. Mas Nahul Undip Basalama, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya kami mau minta maaf dulu nih karena saat datangnya baru jam segini 10.30 baru bisa mulai sekarang. Ini kalian yang ulang. Ini mohon maaf sebelumnya karena kita telat. Tapi langsung aja sih. Sekarang kita mulai supaya nggak lama-lama lagi. Semoga materi yang dipaparkan nanti bisa bermanfaat, bisa jadi wawasan yang berguna buat kita semua. Yang mulainya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang dengan nikmatnya kita semua bisa berkumpul saat ini dengan sehat, dengan nikmat, dengan nyaman. Maka tidak intinya tadi kita berusaha untuk bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita, beliau yang dengan petunjuknya kita mengenal Allah, dengan petunjuknya kita mengenal Islam, dengan petunjuknya kita mengenal kemuliaan agama kita, dengan petunjuknya kita mulia dengan Islam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Tidak lupa terima kasih saya yang banyak pada ustadz-ustadz semua, ustadz IDN yang dari awal tentunya saya juga alumni IDN. Saya menimba ilmu dari para ustadz, mendapat banyak kebaikan dari para ustadz. Maka terima kasih banyak saya kepada para ustadz tentunya, yang dari mereka saya mendapat banyak kebaikan. Juga terima kasih banyak saya pada amanah sendiri, kantor saya, Bang Habil, Mas Gilang, seluruh segenap tim amanah. Oke, setelah itu mungkin coba kita mulai masuk ke materi kita. Jadi awal-awal saya diberikan satu gambaran tema, yaitu kiat terbaik PKKT Tech Startup Company. Mungkin awal-awal sebagai pemberitahuan, saya di sini juga seperti kalian masih belajar, masih mencoba mencari banyak wawasan dan pengalaman. Jadi kalau kita sama-sama belajar, saya coba bagikan apa yang bisa saya bagikan dan semoga bisa bermanfaat. Pertama-tama sebelum itu, saya mau startup, apa yang kalian tahu tentang startup? Startup itu apa? Startup banyak diomongin di akhir-akhir ini. Banyak orang bilang startup, banyak orang pengen kerja di startup, banyak orang merasa kerja di startup itu keren, kerja di startup itu hebat. Dan apalagi sebagai anak SMK atau SMP yang memang belajar dengan jurusan teknologi, itu startup memang salah satu jadi impian besar kita mau kerja di sana. Nah, tapi sebelum ngomongin tentang startup, apa itu startup, terus gimana cara supaya kita bisa kerja di situ di startup dan bisa berkembang di startup, sebelum itu ada beberapa hal yang rasanya kita harus mulai dari dasar dulu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari dasarnya dulu. Pertama-tama, mulai dari pertanyaan paling dasar aja dulu. Selama ini apa sih tujuan kita? Maksudnya kita ngomongin startup. Sekarang kita di sini belajar, terus nanti kita mau kerja di startup misalnya kayak gitu. Terus kita mau hidup ke depannya seperti itu. Pertanyaan paling dasar dari semua itu adalah tujuan kita sebenarnya apa sih? Kenapa kita sekarang di sini belajar? Kenapa kita mau nanti kerja?
mulai dari pertanyaan paling dasar, sebenarnya tujuan kita itu apa? Apakah cuma ikut-ikut orang? Apakah karena orang bilang startup itu keren, terus kita mau coba ikut-ikut belajar teknologi supaya bisa belajar startup? Apakah kita belajar sekedar belajar aja karena disuruh misalnya, terus kita kerja sekedar kerja aja, apakah begitu? Maka rasanya harus dimulai dari sebuah pertanyaan. Masing-masing kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apa tujuan kita? Tujuan kita melakukan ini semuanya apa? Bahkan kalau ditarik garis lebih dalam lagi, bukan hanya pertanyaan sekedar untuk apa sekarang kita belajar, buat apa nanti sekarang kerja, tapi coba tanya tujuan hidup kita ini sebenarnya apa sih? Jangan sampai kita hidup tanpa tujuan, tanpa ada arah. Karena hidup yang tanpa ada arah, tanpa ada tujuan akan buang-buang. Sama aja kayak kita jalan-jalan kemana tanpa tujuan, akhir-akhirnya gak dapat apa-apa ya. Akhir-akhirnya semua cuma sia-sia. Jadi dari awal, walaupun kita masih kecil, bukan kecil, kita masih berada di fase belajar, berada di fase berkembang, kita harus udah tanya ke diri kita sendiri, tujuan kita selama ini apa? Pertama itu yang harus kita tanamin ke dalam diri kita. Oke. Lantas kalau tadi aku bilang atau udah dipahami bahwa tujuan itu penting, berarti tujuan apakah yang harus kita tanamkan ke diri kita? Nah, berhubung kita cuma hidup satu kali doang, dan kehidupan itu kemungkinan nggak panjang-panjang banget. Umatnya Nabi Muhammad umurnya mungkin sekitar 60 dan 70 tahun, dan belum tentu kita sampai umur segitu juga. Maka hidup cuma sekali, bercita-cita harus yang tertinggi, harus yang paling besar, harus yang paling maksimal. Jangan sampai hidup kita yang satu kali kesempatan itu doang cuma diisi dengan kesia-siaan, cuma diisi dengan hal yang tidak bermanfaat, akhirnya sia-sia dan tidak berguna. Dari awal kita harus punya cita-cita yang tinggi dan kita berusaha mengejar cita-cita tersebut. Nah, dan tidak ada lagi cita-cita dan tujuan yang lebih tinggi dan visioner daripada tujuan kita untuk menuju Allah, untuk menuju akhirat. Kalau cita-cita sekedar saya ingin sukses di dunia, saya ingin punya banyak mobil, pengen punya rumah besar, pengen kerja dengan pekerjaan yang keren, terus dihormati dan dapat reputasi yang banyak dari orang-orang. Oke, mungkin itu kita dapatkan di dunia, kita dapatkan kenyamanan di dunia, tapi habis itu kita mati. Terus habis mati, apa yang terjadi? Oh, semua yang tadi kita tinggalin. Maka dari itu visi harus jauh lebih ke depan. Semua orang yang besar itu selalu memikirkan visi ke depan, sejauh-jauhnya ke depan. Dan apa yang lebih jauh daripada akhirat? Namanya juga akhirat yang paling akhir. Itulah visi yang sebenarnya harus kita tanamkan daripada sekadar mengejar dunia saja. Kita harus mikir dari sekarang gimana caranya kita hidup nyaman di dunia, tapi jangan cuma hidup nyaman di dunia. Gimana caranya nanti kita di akhirat juga bisa hidup nyaman. Gimana caranya kita selamat dari siksaan, dari hal-hal yang tidak mengenakan di akhirat, dari di sana banyak orang yang gagal, dan kegagalan di akhirat itu jauh lebih besar. Orang-orang banyak menyesal di sana. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang rugi di sana, karena di akhirat tidak ada lagi amal, di sini amal, dan di sana kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka kita harus berpikir dari sekarang gimana caranya kita menempuh tujuan yang paling besar itu, memiliki cita-cita yang paling tinggi, gimana caranya kita selamat di akhirat, dan itulah cita-cita yang paling besar. Oke. Maka dari itu tugas kita, diulang lagi,
cita-cita kita adalah akhirat dan Allah adalah tujuan kita, dan inilah yang menjadi fondasi dari tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Kita di sini untuk menyembah Allah, kita di sini untuk menggapai ridho Allah, dan kita di sini agar untuk berjuang mencapai surga Allah. Dan masing-masing kita diberi kelebihan masing-masing. Ada orang kelebihannya di A, ada orang kelebihannya di B. Kita punya kelebihan di A, mungkin teman kita punya kelebihan di B. Tugas kita adalah gimana kelebihan yang kita punya itu kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk meraih tujuan kita. Tujuan kita meraih kebaikan tadi di akhirat, meraih ridho Allah. Gimana caranya? Dengan skill yang kita miliki, dengan kelebihan yang kita miliki, kita mencapai tujuan kita. Oke, maka dari itu adalah Allah yang aku bisa beri nasihat kepada kalian. Mulai dari sekarang kalian harus benar-benar pikirin kira-kira tadi pahami dulu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita hidup tanpa tujuan. Pahami benar-benar bahwa Allah berfirman, tujuan kita di sini adalah menyembah Allah, tujuan kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mensyirikannya. Tujuan kita di sini adalah untuk berlomba-lomba dalam beramal kepada Allah, dan kemudian incaran kita adalah surga Allah dan akhirat kelak. Pahami itu benar-benar. Lalu pahami kelebihan kita masing-masing. Kita harus tahu di bidang apa kita paling jago, di bidang apa yang kita paling suka. Di bidang itulah kita coba tekuni, lalu kita coba susun rencana kita gimana caranya dengan keahlian itu kita mencapai tujuan kita, yaitu surga Allah. Nah, maka itu manfaatkan kelebihan kita untuk tujuan utama kita. Itu yang poin yang mau. Dan ini sebentar aja sebelum masuk ke startup, aku mau jelasin sedikit hal lagi. Di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita tadi, pasti ada banyak hal yang akan dilalui. Dinamika kehidupan, bahkan nanti kalau kalian masuk ke industri kerja, setelah kalian lepas dari SMK, setelah kalian lulus, akan ada banyak dinamika di kehidupan. Akan ada banyak akan ada banyak lika-liku, akan ada banyak masalah yang dihadapi. Nah, untuk itu, semua itu gak mungkin bisa dihadapi dengan berhasil. Kita gak mungkin bisa mencapai tujuan kita gak mungkin bisa meraih cita-cita kita gak mungkin berhasil bisa menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu gak bakal berhasil. Untuk itu, kalian masih di sini, masih di IDN, masih SMK, ini adalah fase-fase masa-masa kalian, masa-masa seindah kalian untuk belajar, untuk berkembang. Nikmati masa ini. Masa-masa ini adalah masa-masa indah untuk mempersiapkan bagaimana hari esok, mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan apa aja yang kita butuhin supaya besok kita bisa lebih fit bertarung untuk mencapai tujuan kita bisa fit proper untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka manfaatkan fase-fase ini, fase-fase belajar dengan sebaik-baiknya. Karena fase SMK, SMP itu mungkin gak terulang lagi. Mungkin kalian akan kangen nanti. Ini fase-fase di mana kalian berkesempatan untuk berkembang. Ini adalah fase-fase kalian berkesempatan untuk belajar, mencoba untuk mungkin salah terus diperbaikin. Orang-orang akan lihat kalian belajar, maka semangatlah di fase-fase ini. Jangan menyerah. Mentalnya adalah mental yang kuat. Belajar dengan sungguh-sungguh, perbaiki diri. Di fase-fase ini pokoknya berkembang sebaik-baiknya mungkin.
manfaatkan segala privilege sebagai pelajar, sebagai SMP, sebagai siswa SMP dan SMK dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk menanamkan bekal buat besok kelak. Nah, dalam menuntut ilmu, satu kunci besar agar sukses dalam menuntut ilmu, agar mendapat ilmu yang bermanfaat, yang dapat berguna untuk kita kelak dalam menggapai cita-cita kita, yaitu adalah memuliakan ilmu dan artinya. Dalam belajar gunakanlah adab dalam menuntut ilmu. Hormati ilmu ketika ilmu sedang dipelajari. Usahakan kita beradab sebaik-baiknya. Kemudian dengan para ustaz kita hormat, jangan membangkang, apalagi sampai mengomongkan, apalagi sampai menggibahkan, apalagi sampai membuat berlaku hal-hal yang itu menyakiti ustaz, karena itu terjadi. Jangan sampai kayak gitu. Kunci meraih kemuliaan ilmu adalah dengan memuliakan ilmu. Kunci dimuliakan oleh ilmu, berhasil dengan ilmu adalah memuliakan ilmu. Itu yang perlu ditanamkan. Dan yang sukses dalam belajar adalah yang bersih hatinya, yang pakai adab dalam belajar, yang mereka semangat dalam belajar menjadi pembelajar, walaupun mungkin mereka nggak terlalu pintar, tapi mereka semangat belajar, itulah yang akan jadi sukses. Mereka yang pakai adab, mereka yang niatnya baik dalam menuntut ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan ilmu, mereka yang akan sukses. Adapun yang pintar doang, tapi nggak pakai adab, tapi akhlaknya baik, akhlaknya nggak baik, karakternya nggak jelas, dia nggak bakal bertahan, dia nggak bakal sukses di dunia ilmu maupun di industri kerja. Mereka yang sombong misalnya dengan skillnya, mereka yang congkak, itu nanti bakal kesulitan di industri kerja. Karena industri kerja nggak cuma butuh kepintaran doang, di sana butuh banyak skill-skill yang itu merupakan bagian dari soft skill, yang itu sangat membutuhkan karakter yang baik. Jadi nggak cuma mengandalkan sekedar pintar, tapi kalian harus tahu bahwa adab itu sangat-sangat utama dalam berkembang, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan bahkan di dunia kerja. Maka selamat menikmati masa-masa belajar yang indah ini. Baru kita masuk ke apa itu startup. Oke. Secara singkat, startup adalah sejenis usaha yang baru dirintis, atau bahasa Indonesianya adalah perusahaan rintisan. Startup berkembang di akhir-akhir ini dengan produk yang dominan merupakan produk teknologi, tapi startup nggak harus teknologi. Tapi dominannya teknologi karena teknologi yang sedang sangat-sangat berkembang, dan dengan teknologi banyak hal bisa dilakukan. Nah, startup ini yang tadi perusahaan rintisan yang aku bilang, itu banyak sekali perkembangannya sangat pesat. Startup itu bisa digambarkan sebagai roket yang melesat ke atas. Jadi dia adalah perusahaan yang baru dibangun, tapi perubahan pada perusahaan itu atau perkembangan pada perusahaan itu sangat-sangat cepat. Nah, inilah yang disebut startup atau perusahaan rintisan. Startup jadi populer, banyak sekali startup muncul di Indonesia, bahkan Indonesia adalah peringkat kelima dalam banyaknya startup di dunia. Dan banyak orang mulai berkeinginan untuk mendirikan startup atau kerja di startup, karena memang potensinya sangat besar. Terus apa yang bisa didapat dari startup itu sangat-sangat besar. Tidak cuma dari sisi ekonomi, bahkan dari dampak sosialnya, startup bisa membawa dampak sosial yang besar juga. Nah, apa sih yang startup ini kan? Secara singkat, startup itu banyak. Kemudian yang diinginkan yang namanya perusahaan, pasti mereka yang menginginkan profit. Jadi startup pastinya ingin untung. Secara singkat kayak gitu. Mereka dengan berbagai teknologi yang mereka kembangin atau berbagai produk yang mereka kembangin, mereka berusaha untuk profit, mereka berusaha untuk untung, mereka berusaha agar produknya bisa terjual dan bisa laku di pasaran.
sebagaimana perusahaan-perusahaan yang ada, perusahaan-perusahaan biasa yang ada. Orang seperti apa sih yang Startup cari? Tadi sebagaimana yang aku bilang, perusahaan itu sangat mementingkan bukan cuma kepintaran atau skill yang luar biasa, tapi dalam perusahaan banyak soft skill yang ditekankan. Jadi secara umum yang dicari dalam dunia industri kerja adalah mereka yang bisa berkembang dengan baik, mereka yang bisa beradaptasi di lingkungan dengan baik, mereka yang bisa perform di perusahaan dengan baik. Dan itu gak cuma sekadar kepintaran atau skill yang bagus, tapi dia stagnan, tapi dia misalnya berburuk karakternya sehingga dia bakal jadi terbelakang juga nanti. Tapi orang yang punya karakter yang baik, orang yang punya misalnya adab dan akhlak yang baik, kemudian dia baik dalam misalnya kerja tim, baik dalam dia adalah seorang pembelajar untuk ilmu sejati, dia terus ingin berkembang, dia terus ingin berusaha menjadi lebih baik. Nah, itulah salah satu kriteria yang sangat-sangat dibutuhkan di dunia industri. Jadi itu salah satu hal yang penting untuk kalian catat juga. Kalian bisa catat, bisa cari juga di Google atau di internet mengenai skill-skill yang dibutuhkan dalam industri. Dan itu nggak perlu mengenai skill teknis, skill yang sifatnya misalnya tangible, tapi mereka juga butuh skill-skill yang dalam, soft skill, soft yang baik, karakter yang baik. Maka itu perlu kalian atensi ke situ. Gak cuma skill teknis yang baik yang perlu kita bangun, tapi juga perhatikan dengan bagaimana akhlak kita, adab kita pada Allah, pada Rasulullah, pada guru kita, pada orang tua dan lain-lainnya. Dan itu akan sangat membangun dan jadi bekal yang kuat buat kita nanti berada di industri. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau udah dijelasin mengenai startup itu apa? Apakah kita harus masuk startup? Lalu, kalau iya, bagaimana cara masuknya? Dan ini yang jadi inti dari topik kita sebenarnya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan tadi, apakah kita harus masuk startup, lalu bagaimana cara masuknya, adalah kembali ke konsep awal yang tadi sudah dijelaskan. Kita mulai dari menjawab pertanyaan. Sebelumnya, pertanyaan kedua dulu sebelum pertanyaan pertama. Bagaimana cara masuknya? Bagaimana kita sekarang punya impian buat masuk ke sebuah startup? Bagaimana kita cara masuknya? Cara kita bisa masuk ke situ? Jawabannya kembali ke konsep awal. Aku mau jelasin secara ini, dan ini cukup penting dan ini mendasar. Kalian bisa dapat insight secara umumnya dari saya, kemudian kalian bisa dalami lagi. Nanti jadilah spesialis di bidang kesukaan kita. Ini adalah salah satu kunci dasar bagaimana membangun apa yang bisa kita bangun supaya bisa sukses nanti. Oke. Aku mau jelaskan bagaimana cara masuk ke bagaimana kita masuk startup. Tadi aku bilang kembali ke konsep awal. Kita punya tujuan besar. Kita mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka kembali ke konsep awal kita mau punya tujuan besar, kemudian kita punya skill yang kira-kira kita dominan di situ, kita suka di situ, kita passion di situ. Skill itulah yang kita coba bangun, untuk kita tekunin, untuk kita perdalamin, untuk kita arungin, belajar terus di situ, perdalam terus di situ, dan bentuk yang disebut T-shirt. T-shirt adalah bentuk sebuah, bisa dibilang untuk sebuah ilmu yang dimiliki oleh seseorang, di mana idealnya seseorang itu nggak cuma tahu semua hal atau banyak hal, tapi hanya ditulis saja. Tapi minimal dia harus punya satu pengetahuan mendalam pada satu bidang disiplin. Dia harus punya satu spesialisasi.
Inilah jadi kunci bagaimana kita bisa punya offer atau value yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan nanti. Ada satu bidang ilmu yang kita sukai banget dalam bisnis itu, dan gak cukup bidang ilmu aja, misalnya bidang ilmu itu aja, misalnya pemrograman. Oke, kita dalam pemrograman, lebih dalam lagi, nggak cuma pemrograman, apa yang lebih spesifik lagi, kita suka di bagian backend atau frontend, misalnya frontend mobile kita tekunin. Nah, itu yang jadi bidang kita, tekunin terus, jadi spesialis benar-benar ahli di situ, kuasai bidangnya, dan itulah yang jadi bisa membuat kita memiliki value besar di hadapan startup nanti kalau kita mau melamar. Jadi T-shape ini penting banget, jangan sampai kita jadi orang yang cuma generalis, tahu banyak hal tapi cuma kuliahnya doang dan nggak punya spesialisasi dimanapun. Satu bidang dalami dengan benar-benar serius minimal. Kalau kalian bisa lebih dari satu bidang, misalnya 3 bidang membentuk M-shape, maka itu lebih baik lagi, itu lebih keren lagi, itu lebih luar biasa lagi. Misal kalian jago di komputer, terus kalian juga jago di bisnis, perpaduan dua ilmu itu aja itu bisa menghasilkan banyak sekali manfaat baru. Lalu misalnya kalian juga expert di bidang kimia, kalian ahli fikih, itu bisa menjadi value yang lebih besar lagi buat kalian, dan insya Allah lebih bermanfaat lagi buat kalian. Tapi kalau kalian bisa menguasai secara mendalam, secara spesialis ketiga bidang ilmu itu. Kalau satu cuma bisa satu aja, ya udah coba, atau enggak pertama dalami coba satu aja dulu. Kemudian kalau bisa membentuk dua spesialisasi, maka itu lebih bagus lagi. Tapi intinya jangan sampai kita cuma generalis doang, tahu banyak hal tapi cuma di luarnya doang. Harus ada yang kita dalami dengan benar-benar serius. Maka skill ini akan terus kita tekuni, kita terus pelajarin, kita terus perdalam, dan inilah sarana kita meraih tujuan utama kita tadi. Dan startup mana yang harus, dan apakah kita harus masuk startup? Jawabannya tergantung, kembali ke konsep awal. Jika startup itu membantu kita untuk berkembang, mencapai tujuan kita, mencapai cita-cita kita, maka perjuangkan startup itu. Tapi kalau kita lihat startup ini cuma keren-kerenan doang, nggak usah. Kalau kita lihat startup ini akan bantu kita mencapai tujuan kita, maka perjuangkan, masuk ke situ, berkembang di situ. Nah, dengan skill ini kita akan melakukan, dengan skill yang kita miliki, yang sudah coba kita perdalam, itu yang jadi value kita, yang bisa kita offer ke startup, sehingga startup bisa memilih kita karena kita memiliki value pada suatu hal yang dalam paling enggak. Gak cuma generalis pada semua hal, tapi nggak bisa apa-apa. Kita sekarang punya value, punya keahlian, punya skill, yang itu menjadi penawaran kita bagi startup, itu yang menjadi modal kita masuk ke dalam industri bisnis itu. Kemudian terus kembangkan skill kita, jadi pelajar sejati, mulai learner, jangan berhenti belajar, terus belajar dan jangan bosan belajar, terus berkembang, terus berdalam, dan coba menjadi yang lebih baik lagi. Dan ingat tujuan akhir kita selalu bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Nanti kelak pada akhirat, itulah yang mau kita tuju. Dengan skill yang kita bisa ini, kita berusaha untuk menuju ke situ. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Syukran dalam umur saya. Ya, juga deh, oke. Ya, ngomong. Terima kasih Kak Al untuk telah menjelaskan materi tentang yang terbaik di data di teks startup company. Habis ini langsung lanjut dulu atau langsung aja ya? Oke. Yang kedua itu tips menjadi pegawai terbaik oleh Kak Gilang Aji Sarli. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Biar lebih semangat, nanti insya Allah ada hadiah dari kami. Nah, jadi nanti teman-teman di akhir sesi, silakan nanti ada sesi tanya jawab. Kita akan padatin, kita mohon maaf ya setelah keterlambatan kita. Jadi nanti kita padatin
Insya Allah mudah-mudahan sebelum jual dan sesudah juga sedikit, mungkin sampai jam 12.30 kita sudah selesai. Nah, nanti di sini mohon teman-teman disimak ya tadi materi kita semua. Nantinya akan ada hadiah untuk 20 orang yang hadir di sini. Pertama akan saya berikan website profesional gratis selama setahun full fitur, yang itu notabene kalau kita bayar itu harganya 1.800.000. Kita akan kita berikan gratis untuk kalian bisa bangun toko online dan juga profesional di website, dan kita akan bagikan satu bisa top up aplikasi PPOB tujuan pusat dan lain-lain untuk 20 orang senilai 20.000 yang bisa kalian berikan pulsa, paket data, GoPay dan lain-lain, bahkan kalian bisa sedekah. Semangat ya teman-teman ya. Tolong jangan sampai ketiduran teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, semangat. Habis ini banyak banget ilmu yang ini perbekalan buat kalian ya. Oke, terima kasih. Mas, maaf ya. Saya depan ya, dia dekat sama teman-teman semua. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ingin tahu di sini SMP berapa orang? Anak-anak SMP yang pakai batik berarti SMP ya? SMP. Anaknya ini. Oke, nggak usah malu. Katanya nggak bau kan, baru semua ya. Oke. Berarti yang batik ke SMP, yang SMA berarti pakai seragam ini, pakai namanya seragam biru longgar. Oke, baik. Sebenarnya materi itu cukup untuk teman-teman atau kayak dari SMK ya. Kamu SMK kan persiapannya untuk bekerja, tapi juga itu buat teman-teman yang dari SMP. Mungkin langsung saya dulu biar kalau kesempatan bilang tak kenal maka tak saya. Nah, nama saya juga Adi, ya teman-teman bisa panggil ya Mas Giran, Pak Giran, kalau kami biasa panggil Pak Giran. Saya bekerja kurang lebih hampir 10 tahun. Jadi lama di industri khususnya di bidang SR development ya. Kalau misalkan teman-teman HRD apa sih? HRD itu biasa kalau misalkan di kantor ya, yang rekrut orang, kemudian interview orang, ya bayar gaji orang, yang ngasih SP atau SP, surat peringatan. Kalau di sekolah itu berbeda. Nah, kalau di kantor itu berbedanya saya. Jadi misalkan yang telah terlambat, kemudian yang bermasalah ya, pokoknya yang intinya gandul gitu ya, itu pasti ketemu sama saya. Bisa dikasih SP atau bisa dikasih hukuman. Ya, ini pekerjaan skupnya saya itu. Jadi ruang lingkupnya kayak guru BK di sekolahan. Oke, jadi itu pekerjaan saya di kantor, khususnya di Amanah saat ini. Ya. Setelah sudah saya tahu, saya ingin kenalan juga dengan di sini SMP paling muda berarti umur berapa ya kalau SMP? Kelas 1 sudah kelas 1 SMP ya? Ada kelas 1 SMP? Kelas 1 semua? Kelas 1 kelas 1 juga kelas 1. Yang KTP putih, namanya siapa? Iya, namanya siapa? Putih. Ya, kelihatan gantengnya ya kan? Nah, siapa namanya? Saya Adelio, dari Akmal dipanggil Adelio. Adelio, asli dari mana? Dari Depok. Dari Depok, kita juga kantor di Depok. Depoknya mana? Tapos. Tapos, Tapos berarti Cimanggis juga maksudnya. Oke, Adelio, terima kasih Adelio. Terus yang SMK, kelas berapa sekarang? Kelas 3? Kelas 10? Kelas 11? Kelas 11 ada? Coba kelas 11 anak tangan dulu. Yang pakai putih-putih kita beri. Ini kayaknya apa namanya dimaduk ya, kalau boleh cerita. Siapa namanya? Nama saya Syamil. Syamil. Panggilannya? Syamil aja. Sama Syamil Rashidi, kelas 11. Jurusannya? TKJ. Kalau yang PL ada? PL. Nah, coba yang kaos putih. Sampai putih ya. Serba putih dulu kita tunjuk ya. Coba berdiri dulu. Namanya siapa? Zakwan. Oh, Zakwan kelas 11 RPL ya. Oke, terima kasih. Saja ada Delio, terus Syamil sama Zakwan. Oke. Sebelum saya mulai ke materi, jadi biar nggak ngantuk, kalau saya bilang halo, jawabannya hai, kembali lagi. Jelas ya, kalau bilang halo, jawabannya kalau halo, kalau saya bilang hai, jawabannya kembali lagi halo. Hai. Jadi juga kalau saya tengah materi terus bilang
mana lo harus fokus bilang biar nggak ada yang ngantuk. Yang kalau bisa diatur kalau tetap aja temannya. Ya, tadi Bang Abdul akan nanti kasih hadiah buat teman-teman yang dengan ngantuk yang fokus terhadap materi yang mau kita sampaikan tadi. Oke ya? Iya ya? Halo? Hai? Itu dulu. Nanti kalau saya bilang IDN, teman-teman langsung duduk siap ya. Jadi nggak ada lagi yang kakinya ditekuk seperti ini, nunduk-nunduk pura-pura terang ya. Jadi kalau bilang IDN langsung duduk siap ya. IDN? Nah, siap. Oke, mantap. Mantap ya teman-teman IDN ya. Oke, sudah siap di materi ya. Jadi insya Allah bahasanya nggak terlalu berat, jadi lebih karitatif aja. Ya, teman-teman misalkan yang SMK tentu kan persiapan ya, meskipun masih ada waktu 1 tahun sampai kelas 12, ya pasti kan pengen langsung kerja. Ada yang mau langsung kerja lulus SMK? Atau mau langsung kuliah? Kerja. Oke, itu yang pertama saya ngomong Aziz. Langsung mau langsung kerja. Jurusannya apa Aziz? RPL juga. Yang tadi ada yang langsung mau kerja? Atau mau kuliah dulu? Atau yang langsung nikah? Ada? Ada. Itu barangkali nanti kan tadi Syamil kan lulus kuliah langsung nikah gitu. Enggak ya? Ini nggak apa-apa, nanti Mas Abdul akan kasih triknya gitu. Dan teknik yang mudah seperti apa, nanti bukunya dari awal seperti apa gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau ada dulu masih bangun dari dulu ya. Jadi nggak usah nunggu nikahnya dulu ya. Oke, mungkin Alhamdulillah. Oke, ini sebenarnya tantangan ya, tantangan buat teman-teman yang PSBB. PSBB itu nanti lulusan baru ya, lulusan baru ya, jadi lulusan baru ya SMK pasti ya. Kita bicara SMK dulu, kalau SMP kan pasti lanjutnya SMK ya. Memang ada dulu langsung kerja SMP dulu, selesai juga kan lanjutnya SMK dulu kan, di IDN juga kan. Jadi lulus SMK, jadi buat kakak-kakak SMK lulus kerja, tantangannya apa sih buat saya gitu ya. Berarti kan lulusan pasti bukan hanya IDN ya. Ada lulusan dari sekolah lain pasti kan, saingannya masih banyak ya nggak? Sama halnya teman-teman kalau beli gorengan atau mau beli kue atau beli gorengan, kita beli gorengan biasanya dicampur ya. Minumnya yang masih anget atau yang udah dingin? Pasti milih sesuatu berbeda ya. Sama halnya kalau kerja itu sama. Pasti namanya HRD kayak saya, rekruter yang biasa narikin karyawan, pasti milih orang-orang yang punya keunikan sendiri. Yang misalkan di sini pasti rata-rata udah bisa komputer lah ya, bisa nyalain komputer semua kan ya, bisa ya. Ya intinya semua bisa, tapi kan ada orang mungkin ketika laptopnya error atau komputer error bisa memperbaiki, ya nggak? Kan nggak semua orang juga bisa, mungkin TKJ udah biasa. Tapi buat teman-teman yang lain pasti kan nanya temannya ini gimana kok error dan sebagainya kan gitu. Itu ciri khas namanya, itu keunikan. Ya, sama halnya misalkan kayak Syamil, yang lain nggak pakai topi sendiri atau keperluan dulu, tapi dengan saya dulu, itu udah pilih plus sebenarnya. Kalau buat saya dulu, gitu ya nggak sama ya. Halo, masih fokus bantu teman-teman ya. Nah ini tantangannya kalau lulus dulu, lulus sekolah ya, SMK ya khususnya ya. Ini pasti adalah saingan sama teman-teman lulusan yang lain. Berani nggak? Berani atau takut? Takut atau berani? Berani. Kalau usah takut. Selagi kita punya kemampuan, selagi kita punya nilai, ya, nilai itu pasti tetap ada jalurnya gitu. Teman-teman insya Allah bakal disahil gitu, bakal dipilih juga. Ada yang punya uang kertas di sini? Boleh uang kertasnya pinjam sebentar. Nah, saya pinjam kok nggak diambil, ya pinjam. Ini kalau rusak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ini nilainya berapa? Ini jatuh di jalur begini ada yang ngambil ya? Udah foto kena tai ayam boleh ya? Diambil ya? Kenapa ngambil? Nah itu sama kayak teman-teman, jadi meskipun mungkin waduh saya kayaknya cuma bisa gini-gini, tapi teman-teman punya nilai gitu ya. Jadi uangnya kita bisa belajar sebenarnya. Jadi gak usah merasa minder, gak usah merasa waduh saya gak bisa apa-apa. Apalagi selagi teman-teman masih ada waktu untuk belajar. Yang SMP masih panjang waktunya. Yang SMK yang kelas 11 aja masih ada waktu sampai kelas 12 ya. Sekarang kalau magang pas berapa intensifnya? Kelas 12 magangnya ya. Masih ada waktu untuk teman-teman magang nanti apa istilahnya kayak latihan ya. Kalau magang ini kan sebenarnya kayak stretching. Kita pemanasan sebelum benar masuk ke dunia kerja. Jadi nggak perlu teman-teman belajar ya. Kalau misalnya tuh saya baru bisa nyalain komputer sama satu komputer doang gitu ya, yang nggak usah minder gitu. Semua pasti
pernah mengalami itu kan. Sama saya juga pernah jadi lulusan nahu sebenarnya sebelum sampai ke posisi saat ini. Jadi nggak usah teman-teman pinjam ya. Kasih gitu ya. Siapa namanya tadi? Paris ya. Next, Mas Habib. Oke, nah ini biasanya kalau kita magangnya kita lulusan dahulu itu ada beberapa saran nih. Nah, saya share pengalaman saya, ya. Rencana karir. Di sini mungkin ada yang udah punya mikir rencana karirnya mau jadi apa? Udah? Masya Allah. Nah, siapa yang sudah punya rencana karir mau kerja di bidang apa ya? Kan nggak tahu. Yang SMP itu nggak tahu kan? Justru bagus ya SMP. Ini SMP juga ya. Siapa namanya tadi? Udah minum belum? Minum dulu nggak apa-apa. Oke. Oke, Arjuna hari ini menjadi apa? UX developer, designer, istilahnya khususnya gue Masya Allah. Arjuna, SMP kelas 8, berarti kelas 2 ya, kalau SMP ya? Benar? Tadi siapa lagi? Yang SMK mungkin sudah bisa rencana karir SMK. SMK dulu deh, masalah sama SMP. Coba, SMK. Ini masih ada belakang. Nah, dia siapa namanya? Panggilannya? Atta, Asia, enggak. Atta, rencananya apa targetnya? Android developer, memang suka di bidang itu ya. Oke, RPL juga di sana, mantap. Apa? Ya. Teman-teman yang lain juga harus punya rencana karir ya. Ya sekarang masih ada waktu, masih ada waktu. Misalnya ada dulu meskipun SMP kelas 1, tapi pengen punya keahlian di bidang apa ya. Tadi mungkin Kak Nahal sudah share ya. Mulai sekarang masih ada waktu teman-teman coba nih. Mumpung masih ada waktu, jangan dipergunakan buat hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Jadi belajar buat tingkatin skill gitu kan. Misalkan yang tadi Atta bidangnya Android developer, berarti mengeluti dia Android. Ya. Tadi Arjuna di UI/UX berarti fokusnya di UI/UX. Karena sekarang digital sekarang dengan adanya pandemi kan hikmahnya banyak ya. Perusahaan sekarang banyak yang merekrut orang-orang yang skillnya di digital. Sama halnya kayak Amanah gitu. Amanah juga sama perusahaan startup khususnya di bidang IT butuh orang-orang yang tadi bidang Android, bidang UI/UX seperti itu. Ya, halo. Lantas ya. Nanti kalau ada yang itu kita kasih ke depan dulu ya. Ada yang awal, ada yang luar, nanti saya minta ke depan. Kalau saya tahu saya ada yang luar, saya minta ke depan dan teman saya ke depan. Siap? Oke, hai. Ini. Waduh, mantap ya. Kita semua jadi jangan mundur ya. Masih muda jadi tulangnya masih kuat harusnya. Oke, next. Lanjut. Oke, saya agak cepat aja supaya waktu ini tadi teman-teman yang TKC ya maksudnya. TKC sudah ada dulu ada exam. Betul, jadi saya cepat aja nanti sesinya Pak Habib. Terlalu garis. Nah ini biasanya kalau kita masih muda kan pikirannya tuh pengen lulus kuliah, lulus sekolah gajinya gede. Benar nggak? Kayak begini kerja enak gitu kan? Kalau bisa ya nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal faktanya nggak seperti itu teman-teman. Kadang pas kita kerja teori itu bahkan nggak terpakai gitu. Ya, kita pakai cuma kalau kita kerja itu sifatnya kompleks dinamis. Ya artinya ini harus teman-teman yang pahami. Istilahnya lulus sekolah jangan langsung minta gaji gede. Tunjukin dulu skillnya. Sama kayak teman-teman masuk IDM, apa dia langsung dapat nilai gede? Enggak kan? Ada proses ya. Ada proses langsung belajar baru dapat nilai besar. Sila dia lagi satu di kelasnya. Enggak lagi. Oh pakainya apa sistem di sini? Perjalanan. Oh berstudent. Oh berstudent ini siapa? Pernah? Siapa namanya ini? Hadis. Pernah berstudent. Kelas berapa waktu itu? Kelas 7. Sekarang sudah kelas 8. Ya. Itu dulu waktu awal masuk langsung dapat berstudent ya. Tapi itu berstudent dikasih setiap kapan? 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, 2 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali. Dulu dapatnya langsung dapat atau enggak? Pas upacara. Dulu masuk itu kelas 7 ya. Kelas 7 masuk sekolah 1 bulan setelah masuk atau berapa bulan setelah masuk dapat?
best student? Lupa ya, tapi nggak langsung dapat atau langsung dapat? Langsung dapat, saat itu ya kali ya. Terus setelah itu dapat lagi? Belum, sampai sekarang? Sampai sekarang itu kebetulan atau enggak? Memang yang dapat itu kali ya. Selama ini ada lagi yang pernah dapat best student? Oh, tadi siapa namanya? Novel. Novel, itu pas berapa sekarang Pak? 11 jurusan KPL. Nah, kalau karirnya di bidang apa pengen kerjanya? Android juga sama kayak apa tadi ya? Pernah dapat best student di kelas berapa? Kelas 10. Berapa? Kelas 10 Masya Allah. 3 kali semua dapat 3 kali. Itu apa? Sepertinya dapat penjaga kebangsaan kan? Dapat penjaga kebangsaan. Oh dapat duit. Oke, itu prosesnya gimana? Cukup kerja keras gitu? Apa biasa aja? Biasa aja. Nah, tentunya kayak teman-teman di sini kan? Oke, pasal 3 kali, itu kali 1 kali tadi ya. Terus apa lagi? Lupa namanya. Nova ada 3 kali. Masya Allah. Wow. Siapa yang ada juga? Ada Yo. Siapa yang ada? Wahid. Fahim. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Berarti satu kelas sama Adio. Kalau kelas 7 udah punya sebelum? Oh masih ingin ya? Oh masih ingin ya? Pernah dapat best student kapan? Lupa? Oh oke. Tapi itu waktu itu untuk dapatin best student belajar biasa aja, ngikutin aja. Ada yang mungkin punya mindset, punya jadwal belajar sendiri gitu. Artinya di kelas sudah belajar, nanti setelah lepas kelas jam kosong tetap belajar gitu. Ada yang sampai lagi begitu? Ada juga. Haris juga sama. Siapa yang tadi dia belajar juga sama? Oh enggak. Oke, lanjut ya. Ini bicara idealisme. Intinya idealisme seperti idealisme karakter. Tahu karakter? Karakter itu pembawaan. Artinya sifat yang teman-teman harus bawa. Jadi kalau teman-teman suka belajar, apa itu bagus. Tapi yang tadi yang nggak bagus adalah kalau teman-teman egois. Ya, egois bagus nggak? Nah itu. Idealnya sebenarnya bagus tergantung kondisinya. Misalkan lulus kuliah, ya lulus sekolah tadi dari sini lulus sekolah, dapat kerja, jangan langsung minta Pak, gajinya 10 juta nih. Karena lihat rata-rata gajinya 10 juta pun bukan 10 juta. Itu bagi yang sudah mungkin pengalaman. Bagi kita kan kita belum bisa nunjukin ya skill kita tadi ya. Sama aja kita beli gorengan belum nunjukin angetannya gitu. Kalau kita pakai kan, enggak. Sama aja kita sudah tahu. Perusahaan belum tahu skill teman-teman kalau belum lihat atau belum tes. Jadi paham gini ya. Nah ya, selanjutnya tadi ada attitude ya, masalah attitude. Attitude jadi tahu sikap, sifat. Ya kalau misalkan di sini di IDM, insya Allah attitude-nya bagus-bagus. Karena setiap ketemu sama orang atau barang ke usahanya pasti salam ya. Ya, salam ya. Itu bagus. Artinya contoh attitude. Selanjutnya kalau di kantor bisa attitude, ya biasanya kalau datang harus tepat waktu gitu ya. Di sini ada jam kamu masuk kan ada? Ada jam berapa ada masuknya? Jam 7 sama saya sama. Kalau telat hafalan betul. Hafalan berapa juz? Hadis. Oke ini ya. Ya intinya kalau telat dapat punishment, kalau misalkan tepat waktu teman-teman dapat apresiasi ya. Ya, sama di kantor bunga. Kalau teman-teman kerjanya sama, gitu ya. Halo. Fokus lagi. Saya percepat mungkin 5 menit lagi. Kemudian ini kesalahan tadi udah. Nah sekarang case-nya apa? Mungkin tadi Pak Nahal juga sudah share. Yang pertama adalah niat ya. Kalau kita muslim pasti percaya namanya kita bertindak pasti tergantung niat ya. Teman-teman di sini niat kerja buat apa? Buat duit. Buat surga, oh yang ada buat surga nih. Buat salaman, ada lagi? Buat sukses ya. Sukses itu takarannya apa nih? Banyak uang atau apa? Banyak uang. Coba tangan ya, kita tahu. Coba niat yang kerja itu buat apa? Siapa namanya? Sifat. Oke, apa?
Dapat pengalaman sama? Tak kenal? Tak kenal? Oh, tak kenal. Nah, oke. Ada lagi? Angkatan dulu. Siapa yang dulu? Zika. Oh, Zika apa? Bermanfaat bagi orang, Masya Allah gitu ya. Karena sebagai musuh adalah musuh dan bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Ada lagi? Ya, Haris. Oh, Masya Allah dia juga ini ya. Nanti jadi peserta nanti. Biar bisa dapat pengalaman buat ngebikin startup personal sendiri. Oh, ya namanya sana kayak di startup sendiri nih, Pak Habib nih, udah catat ya Pak Haris nanti. Ya, ada lagi? Pengen nikah muda mungkin? Pengen nikah nggak? Kan dia bilang nggak ada kan? Pengen nikah muda kan? Ada yang bilang nggak? Siapa namanya tadi? Abdurrahman. Abdurrahman pengen nikah? Sehingga itu kan enak loh. Tapi nanti pikirannya nanti jangan sekarang. Sekarang teman-teman tingkatkan skill dulu, cari kerja yang benar, jadi mapan, baru nikahin akhwat gitu ya. Jangan belum punya bapak nekat gitu, modal nekat gitu. Ya nggak? Emang nikah modal cinta? Emang yang istimewa cinta? Kan dapat dikasih makan nasi ya. Nah buat dapat nasi kan kita juga kerja keras gitu. Ya meskipun uang juga bukan segalanya gitu. Jangan sampai uang dari bilang tadi teman-teman idealis. Kalau misalnya prinsipnya, saya selalu bilang sama karyawan di kantor gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kerja niatkan karena uang, pasti itu akan cepat kita berbeda-beda sama kantor yang lain. Kita kerja juga jadi kaya mas. Kita kerja nih 1 bulan, sama kita nawarin dulu ada kerjaan Android, gajinya 10 juta. Padahal kita udah mulai nyaman sih. Pindah nggak pasti? Pindah. Di sana udah mulai nyaman, dapat tawaran 20 juta, pindah nggak? Terkan nggak tadi kira-kira? Pindah terus, omongan orang pasti ada kan? Kita jadi pun nggak punya prinsip ya kan? Dan sebagainya itu kalau misalkan niatnya karena uang. Uang insya Allah bisa dicari kalau kita juga punya keahlian atau kita punya nilai lebih. Ya. Jadi itu nanti prinsip teman-teman ya kembali lagi. Kalau saya kembali lagi, kita kerja tadi yang bilang karena surga, karena ibadah. Ya salah satu kerja juga kan untuk jihad di itu lah. Tapi teman-teman ya kan karena Allah. Halo? Ini kan? Wah, siap semua ya. Kita biar dapat tadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya benar-benar nih kan harus lamar kerja sesuai kemampuan. Tadi kata niat Android developer ya lamar di Android developer. Jangan berani-beraninya lamar di posisi misalkan ya UI UX misalkan. Meskipun skillnya kurang ya, jangan pernah berani. Karena apa lagi? Ketika dipanggil dapat tes, kemungkinan diterima besar nggak? Kita nggak punya skill UI UX, tapi lamar UI UX. Kemungkinan diterima kerja besar atau kecil? Itu kenapa sih penting dari saya bilang karir dari sekarang. Teman-teman punya sukanya di bidang apa? Misalnya Android, ada yang suka di bidang baik mungkin ya, karena sebelum paham teknikal seperti itu, nah itu harus fokus ke skill itu tadi. Kalau misalkan di programmer mungkin kan banyak ya, front end, ada back end ya kan, ada full stack mungkin ya. Kalau di UI UX mungkin lebih bicara grafis kan gitu ya. Kalau di Android developer mungkin bahasa pemrograman juga beda-beda kan dengan yang di web kan. Itu fokus ke situ. Baik, lanjut Pak Hadi. Setelah sudah, nah ini skill. Mungkin ya saja. Oke, ini tadi karena aku sudah sedikit disclaimer di awal terkait dengan soft skill ini apa di dunia kerja. Ini soft skill di dunia kerja. Ada pertama, mungkin dibaca dulu apa namanya? Yang pertama, timur. Kedua, tadi sifat ya. Apa? Nah ini 2 hal ini penting kalau di kantor. Teman-teman percuma punya skill mahasiswa gitu ya, tapi nggak mau bantu temennya. Ya, bagus kan? Teman-teman punya skill mahasiswa, tapi nggak bisa ngomong. Bagus kan? Ya cuma bisa ngoding gitu ya, disuruh presentasi belum lupa. Kira-kira nanti kliennya bakal menerima proyek kita. Nah itu pentingnya kenapa sih programnya juga harus bisa jago ngomong. Yang di sini harus pede ya. Ada yang ngomong kalau ngomong dulu kan? Repot itu teman-teman ini beneran kan? Ada
Kemal. Aduh. Kemal masuk malu. Hah? Oh, Farzan. Kemal mana Kemal? Itu Kemal. Kemal Tahmidi. Kamu lagi diri. Ya, kan pokoknya bilang tak Kemal maka tak. Oke, Kemal benar. Masih suka grogi kalau ngomong di depan. Masih. Sekarang coba perkenalan diri dulu. Nama, jurusannya apa, ya. Terus kenapa sih kau ngambil jurusan itu? Masih harus sebentar. Nah. Panggilannya Kemal. Kelas 10 TKJ. Kenapa ngambil TKJ? Karena teman. Kayu terus. Oh, oke. Oh, itu udah ada loh. Tentang kau Kemal loh. Yang sebenarnya kandang dulu minimal itu harus berani. Biasanya nih nanti mungkin karena hal yang apa namanya pernah juga pengalaman ketemu klien yang tahu ya proyek kan itu biasa kalau ngobrol sama klien gitu kan harus bisa jelasin kan misalnya kata bikin Android developer udah bikin aplikasinya kita nggak bisa jelasin kira-kira klien paham nggak? Itu makanya penting komunikasi. Jadi mulai sekarang kalau misalnya masih malu ngobrol sama kaca ya kan punya kaca kan teman-teman di kamar ya oh nggak nanti ngomong atau ajak temennya misalkan ada itu sama sifat teman-teman kan ngobrol apa itu bagus kok dibanding teman-teman di sini masih ngobrol pakai handphone kan ya kecuali misalkan hal yang bengong gitu kan latihan komunikasi oke halo itu bahasa dari itu leadership Tarzan kan ya benar ya namanya leadership apa namanya kepemimpinan betul. Terus selanjutnya tadi Paris apa? Problem solving. Tahu ya artinya semua ya? Saya yakin anak IDM jago-jago bahasa Inggris semua kalau. Jadi leadership sama problem solving. Di sini ada semacam OSIS mungkin nggak ada OSIS, ada OSIS. Oh ada juga. Saya kira nggak ada. OSIS ada. Ketuanya kelas berapa? Ada ketua OSIS ini. Oh dari ketua OSIS. Ketua. Paling penting. Namanya siapa? Ketuanya? Panggilannya? Rahasia. Oke, Rahasia. Ketua OSIS semenjak kelas berapa? Udah sudah 1 tahun. Ini belum boleh saya dulu. Oke, terima kasih Rahasia. Ya, itu proses misalkan leadership. Jadi kalau misalkan di kantor, kita ditanya di pengalaman yang sudah pernah punya pengalaman organisasi atau belum? Biasanya kalau saya lagi interview gitu, oh udah pernah jadi apa? Ketua OSIS, mantap. Artinya sudah teruji pernah jadi memimpin teman-temannya. Karena di project pasti kan punya project manager, tahu nggak tiga? Sudah jadi kelas mungkin ya. Kan yang ngatur timeline, yang ngatur nanti mungkin penentuan tas-tasnya harus kerjain apa saja itu kan yang ngatur project manager. Nanti di kantor sama teman-teman harus punya sisi leadership, kepemimpinan. Yang minimal mempengaruhi temennya itu bisa, itu salah satu juga bentuk leadership. Ngajak temennya sholat, yang tadinya obrolan sholatnya jadi rajin sholatnya. Tapi sini rajin sholat semua sholat ya. Problem solving, artinya ada yang mau yang ada jawab tarik sedang. Ah ya, apa mas? Oh ya sih, tadi problem solving apa sih? Pemecahan masalah. Oke betul. Di kelas pasti ada pernah ikut exam ya? Ya, itu masalah nggak? Kamu bisa diselesaikan nggak? Yakin benar nggak? Harus yakin benar kalau misalkan nggak tahu gitu kan? Harus yakin benar ya. Ada exam ya? Pasti ada solusi ya? Sama halnya di pekerjaan pun sama. Di kerjaan pasti ada masalah. Kalau di apa namanya programmer pasti ketemu bug ya. Ada error pernah ketemu mungkin pas praktik pun. Benar? Gimana? Sering. Biasanya kalau ketemu bug apa? Galau atau gimana aja? Sakit kan? Stres ya? Stres. Terus? Pasti diselesaikan ya? Benar nggak? Hai. Pasti diselesaikan?
selesaikan ya. Nah, sama halnya di kantor pun sama. Klien punya problem nih, saya pengen punya aplikasi gimana caranya orang nggak bisa telat hadir gitu misalnya. Caranya tuh bisa mendetek orang telat hadir gimana. Itu kan permasalahan dari sisi programmer kan, caranya gimana nih codingnya. Sama halnya nih kantor pun sama kan. Ya, pernah dapat nilai kecil waktu exam? Nilai kecil berapa? Ada pernah dapat 10? 20? 20 siapa? Pernah dapat 20? Siapa namanya? Saya pernah dapat nilai 20? Pernah apa itu? Oh itu pernah 20. Tapi setelah itu 20 lagi itu tambah turun 10. Tambah naik ya? Kalau itu nanti udah menyelesaikan masalah itu bagus supaya saya akan menunggu. Oke, next lalu. Oke, time management dan adaptif. Time management tahu ya, pengelolaan waktu. Di sini udah sholat udah tentuin ya jam-jamnya berapa gitu kan? Itu pun sama. Time management terakhir adaptif. Adaptif ini berarti kemampuan adaptasi. Di sini teman-teman mungkin awal masuk sekolah IDN emang langsung kenal Aris sama yang lain. Pasti kenalan dulu. Ada yang langsung apa? Mungkin ada dulu sama yang lainnya. Oke, emang langsung kenal. Ya, di kantor pun sama. Jadi nggak perlu teman-teman minder. Nanti dapat di kantor saya pisah sama si misalkan Abdul Rahman. Oh saya jauh dari Atta. Oh saya jauh dari Aziz gitu. Nggak usah takut gitu. Ya. Di sini mungkin tetap teman-teman jangan silaturahim pada saat kerja jadi kan sendiri-sendiri, ya nggak? Benar nggak? Atau masalahnya selamanya sama teman-teman ini? Ya. Kan nambah relasi, nambah kenalan baru itu lebih baik teman-teman. Ya. Jadi dari kabar yang baru tidak perlu teman-teman takut. Ya kenalan aja, misalkan sama HRD-nya sama saya, siapa bilang kenalan dong gitu, nggak apa-apa gitu. Ya nggak usah takut gitu. Ya, meskipun nanti ketemu sama atasannya yang apa namanya killer gitu, oh killer ya, yang istilahnya kayak ini, gitu gitu, salah dikit anjing gitu, ya, nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Justru nanti mental teman-teman tuh bentuk, lebih milih dapat atasan yang slow atau yang istilahnya strict, yang tegas gitu, milih mana? Yang tegas. Oke, yang slow, ada semua tukang tangan yang slow. Itu dapat atasan yang slow kan lagi. Yang tegas, yang dapat speed ya. Kalau teman-teman yang saya yang slow atau yang tegas? Kalau yang slow, ya boleh. Tidak ada yang salah. Sebenarnya atasan yang slow, teman-teman jadi minim stres sebenarnya. Tapi mental teman-teman jadi susah terbentuk. Karena setiap kesalahan pasti dimaafin ya. Oh nggak apa-apa. Teman-teman jadi kurang belajar dari kesalahan. Tapi kalau tegas, salah dikit kritik, salah dikit koreksi latihan. Tapi teman-teman jadi mentalnya terbentuk. Dan sekian teman-teman jadi makin lama. Hari ini disalahin, besok jangan sampai belum disalahin. Pasti kan hari ini jadi disalahin kan? Itu juga salah satu cara teman-teman untuk apa namanya problem solving. Jadi nggak ada yang salah, misalkan dapat atasan yang slow, dapat atasan yang tegas, nggak ada yang salah. Cuma kalau saya lebih dapat atasan yang tegas. Kita jadi ikut tegas nanti dan untuk diri kita. Kalau yang slow ya tadi datang kelas biarin aja, ya kan? Soalnya nggak punya tim, ya datangnya terus seenaknya sendiri. Ketua OSIS mungkin pernah nggak rapat? Pernah rapat. Terus timnya tuh datangnya seenaknya sendiri. Pernah? Enak kan? Enggak, pengen diapain gitu biasanya. Pokoknya diapain? Langsung. Diapain biasanya? Hukumannya? Hukuman fisik. Tapi seenggaknya dalam hati kita kesel ya. Sama halnya kita waktu tadi kerja, sebisa mungkin ya, dapat hasil tegas nggak masalah. Nanti kalau dapat hasil yang slow udah biasa kan? Udah biasa tegas. Dimarahin udah biasa aja dong, paling benar. Tapi yang biasa dapat hasil yang slow, tiba-tiba dapat atasan yang tegas, dimarahin besok udah lulus. Ya kan? Kalau nangis ya kan dan sebagainya. Pernah juga saya juga dapat tim saya marahin nangis juga ada gitu. Karena kebiasaan dapat yang slow. Ya, lanjut Bang Bil. Kreativitas dan topik saya akan percepat aja. Oke, ini proses skill set itu maksudnya kalau ini persyaratan khusus ya, atau persyaratan yang harus dimiliki.
Kalau teman-teman jadi programmer ini kan luas ya, ada yang front end, back end dan sebagainya. Cuma ini hard skill yang harus teman-teman kuasai. Ini yang saya tentukan kalau masuk ke amanah. Kalau teman-teman masuk perusahaan, ini rata-rata perusahaan seperti ini. Hard skill teman-teman harus menguasai bahasa pemrograman, JavaScript atau Python dan lain-lain. Teman-teman lebih tahu. Ada teknologi perusahaan, ada GitHub, udah tahu ya? Udah tahu semua ya? Nah, soft skill juga sama. Jadi dua hal ini selalu berkaitan. Hai, ini selalu berkaitan. Jadi teman-teman jangan pernah sombong, bahwa saya jago nih hasilnya, tapi dia nggak pernah menghargai temannya. Bagus kan? Nah, bakal kepilih nggak ada di kantor? Nah, susah. Jadi begitu pun sebaliknya, saya orangnya sabar tapi nggak pernah latihan. Bakal pintar nggak ada hasil? Enggak, dia harus balance, harus seimbang. Itu ya. Oke, next Pak Adil. Ini IT support biasa kalau jurusan TKJ. Ya, TKJ ini kalau jalur karirnya itu pasti ke posisi namanya IT support. Yang biasa kadang-kadang kalau tiba-tiba Mas dia laptop saya kok ngehang, Mas laptop saya kok ini nggak bisa wifi. Itu orang IT support seperti itu. Kok tiba-tiba laptop saya kok bisa rumah sendiri. Itu IT support harus bisa problem-problem gitu. Ya biasanya kalau yang itu lelaki panggilan. Ya itu karena dipanggil gitu, dipanggil ke ruangan untuk perbaikan barang-barang IT-nya. Oke, next Pak Adil. Mungkin itu aja dari saya. Kalau next terlalu sana udah fokusnya ke detailing dan waktu juga udah mulai dekat ke sholat dulu. Jadi saya cukup sekian ya teman-teman. Semoga sedikit banyaknya teman-teman masuk ke ini ya. Apa yang pemahaman teman-teman ya? Istilahnya mulai sekarang udah persiapan. Yang mau karirnya apa udah mulai dipersiapkan dari sekarang. Oke? Halo? Hai. Terima kasih teman-teman semua atas antusiasmenya. Nanti setelah ini dari Pak Habil akan coba share terkait dengan gimana sih bangun bisnis gitu ya, hanya melalui berusaha gitu. Amanah besar juga dari jualan pulsa. Jualan pulsa, subuh hidup. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya atau startup ya. Saat ini kan terus rintisan masih berkembang. Jadi meskipun teman-teman tadi ada pengen punya startup itu, ya, nah ini Pak Habil akan coba share apa saja sih kira-kira bisa jadi poin yang bisa teman-teman ambil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gilang karena sudah memberikan materi tentang tips menjadi pembawa yang terbaik ya. Ya, jadi habis ini kita langsung ke materi selanjutnya yaitu Kak Muhammad Habib Zubair yang akan memberikan materi bertema berbisnis di usia muda, mengapa tidak? Oke, sedikit info. Habis saat sudah waktu zuhur diperbolehkan untuk azan dulu. Jadi setelah azan lanjutkan lagi sampai selesai. Ya, mungkin ini teman-teman. Iya, ini teman-teman. Tadi buat info jam apa namanya teman-teman yang TKJ ya, ada exam ya. Jadi nanti ini aja. Nanti habis itu sholat dulu gimana? Enggak, habis azan, ntar dilanjut lagi. Oh, apa-apa. Bawa lanjut lagi sampai selesai baru kita sholat. Ya, baru sampai sini. Ya udah. Nanti buat panitia. Ya, tadi saya kepikiran begini sih, apa namanya? Nanti akan kita jualan bekas. Sebenarnya saya kalau banyak terkait apa namanya bisnisnya. Justru nanti malah saya sampai dulu ya, sampai dulu. Kalau nanti saya akan coba bikin dulu aja. Selanjutnya saya jelaskan dikit. Nanti baru saya tanya jawab. Nanti baru kita berbagi obrolan. Semoga nanti jam 12.30 sudah selesai. Tapi kalau misalkan dari panitia bisa langsung, sebenarnya berarti nanti. Apa ya? Oke, ya paling nanti insya Allah jam 12.30 kita sudah selesai teman-teman. Jadi nanti insya Allah dalam 15 menit saya akan memberikan materi. Habis itu kita sesi tanya jawab dan akan memberikan hadiah langsung ya. Oke, terima kasih. Dulu aja, Pak. Dulu.
Bentar ya, insya Allah bentar. Saya sudah tinggal dulu, nanti baru kita bahas materi. Saya kasih potongan video contohnya setelah ada mata saya share satu video sebentar banget di depannya ada fokus teman-teman. Nanti dari sini ada pertanyaan. Dengarin ya. Audionya dengaran ya? Dengaran ya? Orang tua saya, apa ibu? Ulang lagi ya? Kalau mengamalkan saya masih ada makna nih. Yang saya yakin orang tua saya, ayah, apa ibu, serta yang lain yang meninggal, mereka melihatkan yang saya apa hubungan yang menangis mereka. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah doa saya, doa yang istiqamah, doa yang tidak cuma sekali aja, doa yang istiqamah dan saya menjadi anak yang soleh, menjadi anak saya buat mereka. Saya harus jadi yang bermanfaat buat orang lain, biar bisa mengalir ke mereka. Oke, itu aja. Nanti selanjutnya ada tinggal lengkapnya akan coba nanti saya dikit dicatat ya, diingat ya. Nanti ya, berdoa lagi nggak? Nah, dengan besar dari sini. Mau diajak berdoa lagi sebenarnya? Belum juga kan? Belum juga kan? Sekali lagi, bahwa kita sekali lagi. Saya yakin orang tua saya, ayah, apa ibu, serta yang lain yang meninggal, mereka melihatkan yang saya apa hubungan yang menangis buat mereka. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah doa saya, doa yang istiqamah, doa yang tidak cuma sekali aja, doa yang istiqamah dan saya menjadi anak yang soleh, menjadi anak saya buat mereka. Saya harus jadi yang bermanfaat buat orang lain, biar bisa mengalir ke mereka. Kita berdoa dulu. Oke, siap. Udah ya, masih ada saya gitu ya. Singkat pada jelas. Oke, kita berdoa dulu. Teman-teman, mulai silakan ya. Udah dulu. Oh, apa? Ya, ada dulu ya.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jubaid. Oke, panggilnya panggilan ya. Sampai teman-teman di sesi saya banyak hiburan ya. Termasuk nanti akan bagi-bagi hadiah. Jadi bagi-bagi mungkin udah saya ya. Sama tadi apa namanya siapa? Santika sama Kak Arjuna sudah menyatakan aman akademi ya, aman akademi. Ini akan saya bahas dari sisi bisnis, oke teman-teman, nanti intinya kenapa dia aman akademi. Nah, kita tahu next. Nah, tadi disebut sama Mas Ilham, ada namanya aplikasi Bisa Top Up. Ada pernah dengar? Ada pernah dengar? Belum ada dengar? Ya, tidak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan seperti itu. Tadinya Mas Ilham ini bilang bahwasanya ada yang menarik tentang startup, terutama dari Amanah. Fokus teman-teman. Nanti banyak pertanyaan dari sini. Jadi di sini, kenapa saya langsung bahas bisnisnya tentang pulsa? Tentang pulsa ya. Kenapa? Karena nantinya di sini kita akan menjadi turunan. Setiap bisnis itu tuh punya dasar kebutuhan. Ingat, bisnis itu punya dasar kebutuhan. Nah, nanti dari sini kalian akan punya mindset bagaimana membangun bisnis. Paham ya? Kalian akan menjadi suatu sesi tanya jawab yang akan sangat menarik. Next, Mahal. Ini data yang saya dapatkan, bahwasanya setiap tahunnya itu meningkat pesat untuk berbagai macam platform dan juga penggunaan berbasis pakai. Nah, coba lihat. Tadi mungkin Mas Gio
bilang itu aku menjelaskan tentang jenjang karir ya. Tadi teman-teman ada yang menjadi Android, ada yang menjadi mobile, kayak Flutter, dan UI UX. Intinya akan dikategorikan menjadi suatu platform itu ada apa aja teman-teman? Kalau dikategorikan itu ada sosmed, layanan publik, transaksi online, WFH atau SFH, scroll from home, terus ada berita, hiburan, layanan keuangan, transport online, ini yang paling besar mana? Yang kedua? Yang ketiga? Kenapa yang ketiga WFH dengan SFH? Ada yang bisa jawab? Ya, oke. Artinya adalah di sini kan ada keuntungan, oke? Pokoknya setiap saya ada penekanan kata itu akan menjadi pertanyaan buat teman-teman, oke? Fokus ya. Nah, next one. Dari sini kita melihat semua faktanya demikian. Nah, teman-teman yang nggak dari tadi ada kasih fokus ya. Nanti kita lihat bahwasanya pengguna smartphone diperkirakan akan mencapai di titik 89% di tahun 2025. Percaya nggak teman-teman? Kenapa? Karena teknologi semakin maju. Tadi saya berbicara karena apa? Oke, paham ya? Maka saya akan mengulang ini agar teman-teman ini hakikat ilmu itu apa? Hakikat ilmu itu paham, ya? Hakikat ilmu itu paham, teman-teman. Oke, akan kita bahas. Nah, penetrasi konservatif di Indonesia ini data dari 2020, dari 2015 sampai 2025 itu jauh naik terus, teman-teman. Artinya di sini akan ada terus, oke? Lanjut. Nah, kenapa? Kok bisa? Gitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya akan menjadi kita di dua poin, teman-teman. Sebenarnya faktornya banyak, tapi disebutkan didorong saat ini penetrasinya itu di 3 hal. Pertama didorong karena pandemi, COVID-19. Yang kedua setelah ekonominya dibuka Indonesia tumbuh. Ya, yang ketiga perubahan kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas. Di sini siapa yang punya handphone? Siapa yang punya handphone? Sudah punya handphone. Sama sekali nggak punya. Lalu kalau misalkan laptop dengan lain, nggak ada. Masya Allah. Berarti ini tadi kan 89%, sisanya beliau oke. Bercanda ya. Oke, jadi nanti akan saya bahas kenapa. Next, Nah, saya akan mengkategorikan dulu bisnis yang sudah berjalan, ya. Nanti di sini akhirnya saya akan menunjukkan bagaimana usia muda bisa berbisnis. Saya menjelaskan begini teman-teman. Paling mudah kita belajar itu tahu pengalaman dari sekitar kita atau pengalaman yang lain. Ada dua jawaban. Pengalaman orang lain yang lain. Pengalaman diri sendiri yang mana? Nanti jawabannya ada buat kita. Bagaimana? Jadi kalau bisnis, misalnya pakai data itu nggak ada matinya. Jadi datanya udah saya share ya. Itu biasanya tidak ada matinya, artinya apa? Kebutuhan akan selalu ada. Dan sampai di tahun 2021 sampai 2022 itu totalnya 210 juta orang. 210 juta orang itu baru di Indonesia, teman-teman. Bayangin data di Google yang seluruh dunia itu berapa? Oke, kita berbicara data ya teman-teman ya. Fokus, next. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah pertanyaan tadinya. Jadi kapan kita mau langsung jualan? Konotasinya di sini kayaknya Bang Abel apa-apa kita langsung jualan dan lain-lain. Percaya atau enggak, founder kami itu juga mulainya adalah mereka juga udah berbisnis dari masa apa? Masa sekolah, teman-teman. Jadi ini aja dulu yang namanya dirinya selalu akan menjadi dorongan utama kita. Tapi pada dasarnya adalah kita juga paham tujuannya nanti kemana. Niat itu awal, nanti kita punya tujuan yang akan dicapai itu final. Dan juga di situ nanti sebenarnya ada proses. Nah, apa yang menjadikan ini suatu pertanyaan buat teman-teman? Next. Nah, di sini paling mudah, bisnis paling mudah, catat ya teman-teman ya. Ini akan menjadi pertanyaan. Bisnis paling mudah itu dimulai dengan yang gratis dan murah. Kenapa? Iya udah, nanti kita akan jawab lagi bagian. Paham ya? Pokoknya setiap saya akan cepat aja teman-teman. Nanti teman-teman hakikatnya paham. Gitu
ilmu yang akan diberikan. Next. Ini ada satu nanti hadiah berbagi link. Jadi ini mungkin teman-teman apa namanya, saya sering ya, artinya nanti ada produk kami namanya berbagi link. Itu mini website profesional yang akan bisa teman-teman dapatkan, bisa bikin toko online, manajemen event dan lain-lain. Next. Nah, nanti di sini akan juga menjadi sesi pertanyaan. Saya cepat dulu. Nah, ini untuk itu yang akan ada di sisi kami berbagi link. Jadi teman-teman silakan itu untuk bisa apa namanya nanti aja saya ketik dulu. Next. Nah ini tipe-tipenya nanti aja. Next. Ini ini pertanyaan khusus secara Islam. Sebelum saya bahas ini, pertama-tama adalah tolong teman-teman fokus. Ayo dekat padanya. Jadi apa? Ayo. Ayo cepat. Nah, sampai sini saya akan membagikan saldo 25.000 untuk teman-teman setelah kamu menjadi putra atau pakai data dan lain-lain. Next, malam. Ayo, ada yang nunggu menuju tanda tangan. Ada yang nunggu apa? Angkat tangan dulu, baru saya tanya. Oke ya. Aturan yang berlaku, semoga orang bertanya dulu dalam keluarga dan hartamu cukuplah tunjukkan kepada aku di mana pasal di sini teman-teman ada belajar tentang aturan yang biru. Jadi udah ya, angkat tangan kenapa ada kata-kata di bawahnya semoga Allah memberkatimu. Siapa ini? Umar, gimana? Semoga Allah memberkatimu. Maksudnya itu kan ini semoga Allah memberkatimu dalam Semoga Allah memberkatimu dalam keluarga dan hartamu. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah fasad. Ini itu mungkin pentingnya itu bisnis di keluarga. Apa? Ini akan menjadi yang bisa jawab langsung dapat hadiah dari saya. Jadi kan Abdullah bin Auf ini asli bawahan sama sahabat yang memang dekat sama dia. Itu nawarin istri, harta, segala macam. Karena memang kedekatan mereka tuh udah kayak saudara sendiri. Terus dia cuma menjawab, ya jazakumullah khairan atas penawarannya. Semoga Allah memberkatimu dalam keluarga dan hartamu. Jadi dia cuma minta ditunjukin pasar tuh di mana sih? Masya Allah, baru kalau kita tadi sama aja kita tekan. Oke, Masya Allah, baru kalau kita Faris. Itu jawabannya teman-teman. Nah, di sini saya ingin bakalan banyak itu sisanya nanti di penjelasan video. Ini penting banget, baruan mindset. Oke teman-teman, saya nggak akan berbicara terlalu banyak tentang bisnis karena kita akan melihat potensi teman-teman ya. Pertama, kalau yang namanya kita berpikir dari tadi Mas Kamal sudah menjelaskan bahwasanya kita semua punya niat yang baik, belajar, beradab dengan guru, terus kita akhirnya di sini bisa mendapatkan ilmu yang berkah, terus juga kita akan nanti tadi juga Mas Dila sudah menjelaskan bahwasanya teman-teman semuanya di sini mempersiapkan apa namanya ilmu bekal, terus juga bagaimana leadership, teamwork dan lain-lain. Itu hakikatnya di dunia bisnis itu akan sangat potensial semua. Potensial kalau kita punya niat yang baik sampai kita punya soft skill yang baik itu potensial semua. Kategori bisnis teman-teman, kategori bisnis itu adalah mengumpulkan 3 hal ini. Oke, paham ya? Setiap ada penjelasan dari saya pahami ya. 3 hal ini itu mengumpulkan potensi untuk kita bisa berbisnis apapun. Selain halal, pasti ya teman-teman kita setuju. Selain halal itu 3 hal ini. Pastikan teman-teman sudah punya niat, soft skill dan skill. Udah ketika itu. Nanti kita bisa berjalan waktu. Oke, nanti akan saya jelaskan itu antara terbakar dan bisnis. Next nama. Nah, ini perbedaannya. Banyak orang sama kapan di sini teman-teman. Masih di sini tuh berdagang sama berbisnis itu sama. Sekarang bantu tanya, di sini ada yang bisa jawab. Rasulullah SAW pertama kali dia datang ke bisnis. Ya, ini bro. Kamu, ya. Dagang. Kenapa dagang? Baru nanti kita dia ya. Nanti kita tahu siapa ya. Yang teman-teman. Nah, jadi Rasulullah SAW pertama kali dagang.
benar kata beliau itu mengikut untuk pakai rekamannya ya. Nah nanti di sini kapan Rasulullah itu berbisnis? Ayo, nggak apa-apa salah nanti kita belajar bareng. Ayo, ini juga benar. Kapan? Bukan apa? Kurang tepat. Kamu coba. Setelah menikah, kenapa? Masya Allah, siapa namanya? Ya, jadi gini, orang bersolat, karena yang saya pernah dapat ilmunya, Rasulullah setelah menikahkan Khadijah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW. Artinya meneruskan bisnisnya dari ibunda kita, Khadijah radhiyallahu anha. Artinya di sini ada perbedaan teman-teman antara berdagang dan berbisnis. Jadi berdagang itu titik beratnya kepada hasil keuntungan yang sifatnya instan dan mendapatkan, kayak kita jualan gorengan, jualan makanan, jualan minuman. Dia dibeli saat kita haus, kita beli minum selesai, dapat keuntungan, kita modalin lagi dan lain-lain. Sebenarnya berbisnis itu memiliki beratkan pada hasil jangka yang lebih panjang dan lebih besar, gitu. Dan biasanya memang kalau di sisi bisnis masih lagi? Nggak apa-apa. Ustaz, apa Ustaz? Gimana Ustaz? Kalau emang ini nggak apa-apa. Gimana? Iya. Nggak apa-apa. Iya, apa Ustaz ya? Kalau masalah dulu nggak apa sih? Maksudnya, saya juga nggak terlalu ini. Tadi materi utama udah itu. Mungkin gimana Ustaz? Saya kira soalnya saya yang tahu di sini. Nanti. Oh gitu, nggak apa-apa ya? Ya, siap, bisa kemudian. Balik lagi di bisnis. Jadi gini, teman-teman dari bisnis, memang kita butuh adanya nanti semua segala persiapan. Mulai dari kita menimba ilmu, niat dan juga tadi ya pengembangan, kita juga harus banyak yang harus dipikirkan untuk membangun suatu bisnis. Biasanya memang lebih jangka panjang dan lebih besar manfaatnya. Next, nah di sini ada komponen pasar bisnis. Teman-teman kalau perhatikan nanti di sini akan menjadi suatu pertanyaan. Nah ini bagaimana kita bisa bermodal atau berbisnis? Biasanya itu ada 3 putaran ini aja. Pertama adalah kita ada modalnya, terus kita ada konsumennya, saya beli, lalu kita juga ada operasionalnya. Nah dari sini nanti apa yang akan kita tawarkan dari barang tersebut. Nah nanti biasanya akan adanya perputaran kata, yaitu artinya jual beli yang terjadi. Oke, next, saya ceritakan ya. Nah biasanya kalau di dalam bisnis itu lebih lengkap lagi, lebih mudah lagi. Artinya nanti di sini kita akan ada mengumpulkan berbagai ilmu, cabang ilmu, termasuk ilmunya adalah soft skill dan hard skill. Di sini akan kita melihat bahwasanya ada kesempatan yang akan datang kepada diri kita. Baik lagi kesempatan itu tadi garis bawah yang saya tekankan dahulu apa tadi? Kebutuhan. Nah kebutuhan itu adalah satu-satunya fondasi dasar bagi itu berdagang atau berbisnis, apapun itu ya. Next. Nah, mungkin nanti next dulu. Next. Nanti ini next lagi. Tutorial kalau bisa top up. Next lagi. Nah, gini. Kita menjalankan bisnis bisa top up. Jadi teman-teman, bisnis itu bisa top up apa sih bisnisnya? Kita membuat perusahaan paket data, token PLN, terus bagian pembayaran dan lain-lain itu total lebih dari 3.000 produk, termasuk ada tiket pesawat dan kereta. Yang sampai saat ini, alhamdulillah sebulan omset kita 20 miliar, alhamdulillah. Balik lagi, kita pahami dasar bisnis, pasti dengan data yang ada, smartphone bertambah, pengguna internet bertambah, pastinya mereka butuh apa? Butuhnya apa? Pulsa kan? Nah, dari situ kita tahu kebutuhan itu apa, gitu. Karena itu membutuhkan pulsa dan pakai data, ya kan? Nah, dari situ baru kita pikirkan bagaimana bisa menjalankan bisnis ini. Jadi kebutuhan dulu, apapun bisnisnya, yang penting kebutuhannya ada dulu, gitu teman-teman. Ya, next. Nah, dari sini ini tampil aplikasi bisa top up, next saja. Nah, ini next saja. Next.
Dari sini alhamdulillah terizin Allah, kita setelah 2012 itu yang dulu cuma 2 orang yang dibutuhkan dengan founder kami, itu berjalan sampai 2014 dengan naik 50 orang. Itu selama 4 tahun. Jangan pernah berpikir bahwa ini sisi muda. Muda itu lihatnya, dan yang susah itu istiqomahnya sebenarnya. Tapi itu kenyataan. Dan di sini butuh banyak effort dan banyak pengetahuan untuk kita bisa istiqomah juga. Intinya satu ketika ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan 263.000 customer sampai Asia Tenggara. Alhamdulillah. Kita juga sudah mendapatkan 8 juta transaksi. Dan kita juga punya promosi keluarga di Indonesia dan total kita ada 300.000. Artinya gini teman-teman, saya mau sesuai lagi kebutuhan. Di startnya yang dulu itu cuma 1 orang. Jangan pernah pesimis. Selalu kebutuhan untuk kita paham ke depannya akan selalu ada, itu akan selalu bisa ada potensi bisnis kita berkembang. Pahami ya teman-teman ya. Bisnis bisa berkembang saat kebutuhannya selalu ada dan kebutuhannya banyak. Nah nanti dari situ akan kita baru ditanya seperti apa. Next. Nah, kalian juga harus memikirkan strategi. Nanti bisa dimulai apa itu bisnis modal kanvas. Sifatnya adalah kita fokus mengenai kita ada customer segmentnya siapa yang beli, gitu. Dan produk apa yang akan kita tawarkan ke mereka. Next. Nah, contohnya gini teman-teman. Saya akan simpel aja ya terkait proyeksi keuntungan. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman jual pusat ini, saya lagi ngobrolin antara menjadi pedagang dan pebisnis ya. Kalau kita yang namanya berjualan, tadi gratis kan? Gratis kan? Gratis yang mudah. Bisa top up aplikasi ini gratis, tinggal download di Google Play Store. Gratis, 100% gratis, tidak perlu bayar apa-apa. Dan mudah digunakan data dan juga sudah ada kebutuhannya. Jangan kita pasarin orang lain, kita sendiri butuh pakai data, benar? Nah, dari situ kita melihat potensi bisnis itu adalah pertama adalah kita dapatkan secara mudah dan kita juga harus mendapat keuntungan saat memakainya. Bisnis itu kayak gitu. Kalian beri berbisnis misalkan untuk pengembangan website, aplikasi dan lain-lain. Lihat dari poin itu ya teman-teman. Siapa yang akan menggunakan dan seberapa bermanfaat untuk itu. Nah, kalau misalkan di sini bisa contohnya bisnis 5.000 gitu. Teman-teman mungkin di sini banyak yang pakai AdSense atau Indosat. Nah, misalnya bisa top up, kita jualnya 5.935, harga jualnya 8.000. Nah, ini teman-teman tinggal jualkan lagi ke orang lain, ke kantor dan lain-lain. Kalian akan dapat profit 2.000. Kalau kalian minimal dapat 10 orang, itu dapat 20.000 keuntungannya. Saya pribadi, saya dulu waktu SMA udah jualan pulsa teman-teman. Dulu saya masih pakai jalan SMS bahkan. Saya udah jualan pulsa dan itu masya Allah, beli jajan saja tercover di situ. Artinya teman-teman jangan pernah meremehkan untuk yang namanya berdagang atau berbisnis apapun itu selain halal. Ini saya mau mencontohkan aja ya. Silakan nanti teman-teman ditanya mau bisnis apa atau dana apa silakan. Tapi ini artinya adalah dari yang kita kumpulkan sereceh ini 2.000-an teman-teman. Itu bisa nanti ada cerita lagi bahkan dia udah bisa keuntungannya omsetnya segera bisa sampai 5 juta. Dan keuntungannya cuma 2.000. Dan itu karena faktanya sesuai data yang tadi diberikan. Pengguna smartphone dan pengguna pakai data dan pulsa itu selalu bertambah. Pahami, data yang selalu bertambah, potensi pasar akan terbuka lebih lebar, ya, gitu. Ini saya berikan insight-insightnya aja ya. Jadi teman-teman nanti silakan ditanya banyak lagi bisnis. Next. Nah, nantinya di dalam dunia bisnis, tadi saya sudah menjelaskan terkait bagaimana bisnis ini dibangun, bagaimana konsep bisnis, bagaimana kebutuhan bisnis. Yang namanya bisnis itu, startup tadi sudah dijelaskan sama Mas Gilang, sama Mas Nakal, bahwasanya startup itu tuh biasanya konotasinya itu kan kayak terkenal, habis itu tiba-tiba hilang, tidak ada berkelanjutan. Ada yang berkelanjutan itu biasanya didanai sama investor. Kalian pernah dengar sekilas kayak gitu ya. Artinya gini, kita alhamdulillah sampai detik ini sudah 8 tahun perusahaannya itu tidak ada investor sama sekali. Kita pendanaan sendiri. Kita percaya bahwasanya rezeki Allah sudah takdirkan, kita hanya tinggal ikhtiar. Nah dari sini bisnis itu berkembang. Nah semakin kita mulai paham dengan dunia bisnis, nanti teman-teman pemagang kita akan diajarkan. Nanti kita butuh namanya kestabilan bisnis. Nah kita nanti membangun perusahaan, kita nanti rekrut karyawan, kayak rekrut karyawan nantinya. Dan di sini nanti teman-teman harus punya skill internasional. Salah satunya ISO. ISO ini adalah untuk standarisasi keamanan informasi yang alhamdulillah bisa top up data kita dari British Standardisasi Institusi dari Inggris. Artinya teman-teman di sini ada
bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris nantinya bisa terpakai di sini. Jadi jangan pernah ada yang namanya putus asa. Kalau kita udah belajar apapun yang selagi itu baik saat ini, itu bisa kita gunakan nanti ke depannya. Salah satunya adalah sertifikasi ISO ini. Kita dapat dari tahun lalu 2021 itu SOP murninya itu tuh full Inggris. Di situ kan kalau kita nggak punya kemampuan itu, kita juga akan menjadi suatu kelemahan dari diri kita dari itu segi SR. Akhirnya ini nggak cocok untuk bisa dilanjut dan lain-lain. Dan semakin kita potensinya bagus, bisnis itu akan semakin baik, teman-teman. Baik itu kalian jadi founder, baik itu kalian jadi karyawan atau manajer dan lain-lain. Selagi kalian punya fondasi mindset bisnis yang bagus, itu yang lain juga akan mengikuti. Oke, next, kita dapat info dari Kementerian Kominfo. Next. Nah ini tadi Nano menyebutkan sampai 12.30 ya teman-teman. Nano menyebutkan bahwasanya di sini ada tujuan kita untuk sebisa mungkin ketemu startup yang paham juga tentang syariah. Di sini ada terlalu startup wanita misi. Nah, startup wanita misi itu Pak Anwar Malah mendunia Sopi dan AKT sudah kita dapati dari dia. Next, cepat aja. Nah, salah satu juga di bisa top kita setiap kali transaksi pun pulsa 1.000, 2.000, bahkan 5.000 itu sudah termasuk transaksi sedekah jariah. Tapi profit kita kurangi keuntungan kita. Nanti itu untuk membangun masjid dan musola yang sedang direnovasi akan dibangun. Oke, next, ini akhirat kita. Next. Nah, ini berbagi video sedikit Pak, coba next. Ini perkenalan Berbagi. Satu link potensial jadi untung maksimal. Platform yang memudahkan Anda mengumpulkan banyak informasi hanya dalam satu tautan. Tersedia ratusan platform populer di Berbagi Link. Makin lengkap, makin mudah dan praktis menghubungkan banyak tautan dalam satu wadah. Berbagi Link cocok untuk berbagai jenis usaha, konten kreator, influencer, yayasan atau NGO, UMKM, akun dakwah, perusahaan IT, perusahaan media, dan lainnya. Tersedia lebih dari 20 fitur canggih dan spesial. Berbagi Link membuka banyak kesempatan bisnis melalui satu tautan. Berbagi Link telah dipercaya banyak pengguna, unit usaha dan jasa, yayasan dan organisasi, dan banyak lainnya. Berbagi Link juga terdapat fitur gratis bagi YouTube. Berbagi Link, kunjungi di www.berbagi.link. Oke, itu dari ini kebetulan yang bikin adalah Nahal dan teman-teman magang dulu menggunakan aplikasinya, ada bisa berbagi di Play Store. Itu Nahal dan teman-teman yang bikin. Di 4 orang itu anak ibu yang bikin aplikasinya. Kalian bisa cek nanti di Google Play Store, ini produknya. Nahal dan teman-teman, nice. Berbagi next lagi. Satu link. Nah, ini kalau berbagi, teman-teman perhatikan lagi ya. Next, di Play Store. Jualanku, platform termudah untuk jualan online Anda. Didukung dengan fitur super lengkap yang tersedia untuk toko online Anda. Laporan transaksi real time 24 jam, fitur flash sale dan voucher promo, dengan halaman proses organik, program reseller dan marketer, metode pembayaran lengkap, tersedia lebih dari 15 jasa ekspedisi, dan masih banyak fitur keren lainnya. Dengan banyak pilihan tema terbaik siap pakai, Jualanku, solusi toko online yang berkumpul jadi satu. Siap bantu tingkatkan transaksimu, buat jualan kamu semakin mudah untuk dikelola. Dengan menggunakan Jualanku, Anda dapat mengelola bisnis dimanapun dan kapanpun. Jualanku cocok untuk semua jenis usaha, toko, restoran, retail, clothing, F&B, barang fisik ataupun digital. Daftar segera hanya di Jualanku.link. Dan ini lagi anak magang yang bikin dari Indonesia ya. Si siapa? Luti sama sebelumnya. Oh iya enggak. Indonesia yang bikin. Namanya Luti. Sekarang masih kelas 12 ya dia. Ya, ini juga jual berarti untuk intinya dia yang bikin kita. Semangat kalian magang, insya Allah akan kita bantu untuk bikin produk yang bisa langsung digunakan orang lain. Next.
Dan setelah kita berikhtiar optimal dan lain, Allah mudahkan untuk kita selagi kita tidak melanggar syariat, produknya halal dan lain, insya Allah mudahkan untuk kita bisa dikenal banyak orang. Ini salah satu waktu konser kami, juga sama saya total juga sama Pak Saya Bruno. Next, mau? Nggak usah di-play, next aja. Ini waktu sama Bang Dery, kasih solusi, kita diundang juga. Next. Next. Dan ini tadi di video ini. Nah, satu dari sini ada hadiah untuk teman-teman. Siapa yang bisa jawab makna tadi video yang sebelum saya play? Kamu deh. Ya. Tidak perlu membutuhkan nangis ya, karena tidak ada apa-apa dari nangis itu. Semua orang tuanya menyampaikan membutuhkan doa untuk dan anaknya itu apa sih namanya, bermanfaat untuk orang lain, untuk supaya amal ibadah orang tuanya itu bisa mengalir. Itu aja. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi harus di-play aja. Habis ini kita udah. Di malam yang baik berapa? Di mundur video sebagai penutup aja nanti saya. Ya, next. Kalau nggak makan saya yakin orang tua saya, ayah, apa ibu, serta yang lain yang meninggal, mereka akan mengharapkan yang saya apa gunanya saya nangis buat mereka. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah doa saya. Doa yang istiqamah, doa yang tidak cuma sekali aja, doa yang istiqamah. Dan saya menjadi anaknya saya, menjadi anak saya buat mereka. Saya menjadi bentuk yang bermanfaat buat orang lain, dia bisa mengalir ke mereka. Ya, stop. Ini intinya adalah teman-teman. Ini di sini adalah Pak Firman, penkoordinator kami, orang tuanya, ibunya dan sekeluarganya itu meninggal waktu korban tsunami Aceh di 2004. Dan ini dengan motivasi besar, bahwasanya dia mau memberikan kebermanfaatan baik diri dia atau dari orang tuanya yang sudah meninggal karena korban tsunami Aceh. Dia bangun bisnis ini. Artinya bisnis ini keluarga teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah kasih izin Allah, kita dimudahkan akhirnya kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan ini motivasi dalam berbisnis ya teman-teman. Jangan sampai lupa ini. Oke, saya dulu. Next. Next. Ini nggak usah. Nanti teman-teman bisa cek video untuk kami. Next. 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 Bentar aja. Slide aja. Aja. Dah, jadi teman-teman, waktunya usaha, apapun usahanya, baik itu dari kita menuntut ilmu, berteman, berada dengan guru dan lain-lain, nantinya semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa berdagang, berbisnis, dan niat kita untuk ibadah karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan. Nanti tadi teman-teman ada berapa yang ada 4 ya. Nah nanti saya janji tadi ada 20 orang, sisanya akan saya bikin ngomong. Di situ ada kuis, nanti yang bisa dapat jawab dengan apa, saya bagikan hadiah, bisa saya kirimkan nanti lewat saldo buka tempat atau nanti email teman-teman. Sekarang menutup waktu udah sedikit lagi mau selesai. Demikian jadi pemulakan berapa semoga Allah memudahkan ikhtiar kita bersama semuanya teman-teman. Ditunggu pasti anak-anak bapak kita yang bertemu nanti bisa gabung dengan kita. Demikian. Oke, udah kita tutup jadi. Mungkin kayaknya ini udah jadi jawabnya. Saya juga salah satu di sini jadi apa namanya dari pegawai juga. Nanti mungkin sesi kayak jawab bisa setelah ini atau kalau teman-teman ada masa saya nanti bisa wakilnya ke saya gitu. Tapi saya menghargai di sini ada teman-teman yang juga butuh untuk kegiatan yang lain kita jadi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk terima kasih untuk Kak Bill yang telah menyampaikan materi tentang berbisnis di usia mengapa tidak. Nah, karena isi acaranya telah selesai, mari kita tutup acara kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Saya Tuna dan Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.